Siap dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dinda kenapa? Ada acara keluarga. Dinda ada acara keluarga. Berarti hari ini ada 2 orang yang tidak hadir, Satrio dan Dinda. Ada yang masih ingat? Sebelumnya kita sudah mempelajari materi apa nih? Karena kemarin kita sudah mempelajari persamaan dan perbedaan teks resensi, maka hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Review dari Instagram. Ini Instagramnya siapa? MD Dalena. Yang satunya lagi? Dunia Kuliner Bandung. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih, itu ada pertanyaannya. Setelah kalian melihat review dari Instagram, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Tertarik untuk mencobanya. Yang lain? Lapar, Bu. Lapar. Iya, boleh. Berarti kalau sudah lapar, berarti kalian harus mencoba. Apa saja yang direview? Makanannya, harga, tempat, Tampilan. rasa, tampilan, pelayanannya. Di sini kita ada proses menilai. Berarti materi apa nih yang akan kita pelajari hari ini? Teks resensi. Kenapa ada keterkaitan antara mereview dengan resensi? Ada. Ada apa? Coba boleh. Sama-sama menilai, Bu. Untuk di pertemuan pertama, kalian akan menganalisis kebahasaan teks resensi. Nanti yang dianalisisnya itu ada menganalisis kaidah kebahasaan dan juga ada hal-hal menarik. Jadi setelah kalian membaca, itu kalian akan menemukan kebahasaannya. Dan yang kedua akan menemukan hal-hal menarik yang terdapat pada buku itu. Kelompok 4 Deo. Hasan. Silakan duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Secara garis besar nanti untuk kegiatan kalian harus berkelompok untuk menyelesaikan soal-soal kemudian latihan-latihan yang ada di sini. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, untuk hari ini kegiatannya yang pertama tadi kita sudah memberitahukan apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Menentukan jadwal. Setelah jadwalnya sudah selesai, kalian kerjakan sampai akhirnya produk itu jadi. Coba kalian analisis. Silakan dituliskan analisisnya. Iya. Dari segi cerita itu juga samanya, itu sama-sama kecintaan kan, terus sama-sama ada jaga persahabatan. Beberapa orang yang dia tuh aku bilang gara-gara pas sudah tersebut dia kayak ada pengalaman yang saya Aselia dari kelompok 2. Saya akan membacakan keterkaitan di antara 2 gambar yang ada di Dilan 19 dan Pro. Nah, di sini ada foto Pidi Baik. Nah, Pidi Baik ini merupakan penulis novel Dilan 19 dan Pro. Karena saya pernah baca sebuah artikel. Nah, menurut teori penonton, Pidi Baik ini adalah tokoh utama Dilan 1990 tapi yang ada di dunia nyata. Jadi sebenarnya untuk kedua cerita ini sama-sama tadi saya setuju. Kalau buku yang pertama dengan buku yang kedua ini sama-sama mengangkat tentang kisah cinta. Ada kata sifat atau aktivitas, terus ada kata pembandingnya, Ya, juga ada konjungsi interkalimat setara, ya, dan pernyataan rekomendasi. iya betul. Terima kasih. Terakhir, sangat layak, bagus, dan menarik merupakan adjektiva atau kata sifat. Adjektiva, ya betul. Ada yang salah? Salah berapa? Salah satu? Ini kena monster. Salah satu kena monster berarti nilainya Deo 90. Ya? Boleh. Ada seperti halnya. Kalau cuma sekedar seperti itu termasuk kata pembanding. Boleh. Namanya Anjali dari kelompok 4. Jadi menambahkan kata pembanding di resensi yang nomor 1 yang perusahaan Ya. ada daripada dan sebagaimana. Buktinya lebih baik hidup sendiri daripada hidup dalam kebohongan. Jadi intinya kalau misalnya kita membahas teks resensi itu harus ada kaidah kebahasaannya. Jadi bukan hanya melihat kata-katanya saja. Terus
format video. Formatnya pengen video aja biar beda. Biar beranimasi. beranimasi. Biar ada animasinya biar beda. Terus nanti pembagiannya siapa? Kalau ibu kasih waktu 2 hari cukup? Lalu penyusunannya dimulai pada tanggal 7 hingga tanggal 9 Januari dan pengumpulan seperti yang sudah disepakati yaitu pada tanggal 10 Januari atau hari Selasa seperti itu Bu. Dan untuk keterangannya itu untuk analisis struktur semua anggota mengerjakan. Lalu untuk penyusunan kami membagi beberapa orang, jadi misal ada Tessa, ada Sasa, ada Rio, dan saya. Kami akan membaginya ke dalam beberapa bagian sehingga masing-masing itu membuat setidaknya 1 atau 2 slide misalnya. Kesimpulan itu diisi dengan hal-hal yang menarik. Setelah kalian bacakan juga nih itu tadi yang menariknya misalnya sama-sama membahas tentang menariknya apa? Membahas tentang jenis cara penyusunan sampai tadi apa? Ada manfaatnya. Terakhir kita tadi merencanakan untuk pembuatan proyek. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengkonstruksi atau menyusun teks resensi. Siap ya? Karena yang suara terbanyak kelompok 3, oke kita kasih ke kelompok 3. Iya, gitu ya untuk penghargaannya. Buat kelompok yang lain kalian masih punya kesempatan di pertemuan selanjutnya ya. Duduk siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa disebutkan. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa kita lanjutkan di hari Selasa. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Duduk siap. Sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa Rizky? Rizky sakit, yang lain? Aman? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Berarti untuk hari ini hanya Rizky yang tidak hadir. Boleh, siapa yang masih ingat? Silakan berdiri. Dari kelompok Luna, Ya. itu kita belajar menganalisis kebahasaan dari teks suatu. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Baik, izin jawab. Nama saya Adil Hamzah dari kelompok 1. Untuk pelajaran pertemuan kita yang sebelumnya itu, selain apa yang tadi disampaikan oleh siapa tadi? Nah, ada juga mengenai hal-hal yang menarik terkait dengan buku tersebut seperti itu. Selain kita menganalisis kaidah kebahasaan, ternyata kita juga menganalisis tentang hal-hal yang menarik dari buku. Sudah sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Sesuai ya? Sudah ya? Sudah ada. Coba kalian analisis, kalian lihat kira-kira apa keterkaitan antara gambar yang ada di depan atau yang ada di LKPD kalian dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Saya Adil Hamzah dari kelompok 1 di sini menjawab. Di LKP ini kita bisa lihat kalau MG dari enak itu dan ternyata enak. Nah, setelah enak tentunya dia itu merekomendasikan juga ke orang lain. Jadi kaitannya dengan resensi itu mencoba dulu, kalau ternyata enak kasih tahu yang lain dan rekomendasikan seperti itu. Iya, betul. Ada yang mau menambahkan? Jadi untuk motivasi hari ini, yang pertama kalian tidak boleh menilai hanya dari sampulnya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, nanti kalian harus bisa mengonstruksi, menanggapi, sampai mengevaluasi. Berarti untuk pertemuan sekarang, kita akan masuk ke pertemuan yang kedua, mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang dibaca. Kita sudah menentukan ya, kita mau menggunakan novel. Nah, untuk indikator pencapaiannya, yang pertama kalian nanti harus mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerpen atau novel yang akan kita gunakan.
Yang kedua, ini nih puncak acaranya. Kalian harus mempresentasikan yang pertama. Yang kedua, harus memberi tanggapan, harus menanggapi. Dan yang ketiga, harus merevisi. Silakan duduk sama kelompok kalian. Kelompok 3. Kelompok 4. Setelah dibuka KPD-nya, silakan dikerjakan. Cinta dan cita-cita. Cinta dan cita. Cinta dan cita. Jadi cita-citanya makanya lebih enak daripada cinta. Yang pertama udah. Ada di bagian akhir. Oh berarti selesai mempresentasikan, ada quotes dari masing-masing novel. Jika saatnya tiba, sedih akan menjadi tawa, sedih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu akan menjadi temu, engkau dan aku menjadi kita. Boleh. Yang satu lagi? Pilih baik itu kan merupakan seorang pria pada dimandu 8 Agustus 1972. Pilih baik ini dikenal sebagai seniman yang penundangan kaya. Cara hebat dan kayaknya bukan hanya dalam bidangnya saja nih, tapi juga ia terkenal menjadi seorang musisi dan juga pecinta lagu. Nah, Pilih baik juga dikenal sebagai pria humoris dengan pilihan katanya puitis. Novel di dalam ini juga bukan novel pertamanya. Terlepas dari terdahulunya itu, Drunken Monster, Drunken Mole, Drunken Mama, Drunken Normal, All As Good, Neckbreeder, dan hanya salju di Solo Batu. Pilih baik juga membuka akun media sosial di Twitter dengan nama @pilihbaik. Perahu Kertas adalah sebuah judul novel yang ditulis oleh seorang penulis sekaligus penyanyi asal Indonesia, yakni kalian tahu nggak? Masih tahu ya? Namanya Dewi Lestari atau biasa disebut D sebagai nama penyanyinya. Novel ini bergenre romansa remaja. Dia menulis beberapa karya tulis lainnya yang juga tidak kalah terkenal di kalangan masyarakat, khususnya pecinta sastra. Kita ujian itu lebih tertarik. Ya. Terima kasih. Silahkan duduk kembali.